dan telah aku cukupkan hikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi dalam kurung Islam sebagai agamamu. Jadi Islam itu adalah agama ya, yang diberikan Allah langsung ya. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, dalam kurung bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kurang apa lagi saudara? Ayat ini saja ya. Kalau teman-teman baca di Al-Maidah ayat 3 ya. Keren. Sudah luar biasa di situ. Memang saya semakin senang ya baca Al-Quran ini, dan saya baca teman-teman. Itu sudah jelas bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang luar biasa, sangat tauladan. Bahkan kenapa umat Islam waktu itu cepat tersebar ya? Karena Nabi Muhammad waktu menyiarkan agama Islam, berdakwah itu beliau tuh lemah lembut, tutur katanya tuh lembut, dan beliau tuh memberikan teladan yang luar biasa ya, jujur. Beliau tuh hampir tidak pernah marah. Kalaupun marah, beliau tuh saya baca di surat buku Sirah Nabawiyah tuh, kalau misal beliau marah pun hanya berkeringat ya, tanda tuh berkeringat di wajahnya. Jadi Islam cepat tersebar luas karena mereka melihat teladan cara beliau berdakwah tuh dengan lemah lembut, tutur katanya Nabi Muhammad. Jadi begini teman-teman, kalau kita sudah mengenal Nabi Muhammad ya, pembawa risalah, pembawa firman Tuhan ya, untuk menyampaikan kepada umat Islam, yang membawa Al-Quran ya. Jadi waktu kita memeluk Islam teman, pasti kita akan kusyuk, percaya saya. Karena kita akan membayangkan sosok Nabi yang begitu luar biasa, jujur, sabar, ya, rendah hati. Itu tauladannya, tidak marah, jarang marah sangat, dan beliau tuh berpihak kepada budak-budak, fakir miskin, budak-budak itu dimerdekakan. Saya hampir nangis loh baca buku Sirah Nabawiyah loh. Ini kenapa saya baca Al-Quran teman-teman ya? Ya, kenapa saya baca Al-Quran? Karena merujuk dari buku Sirah Nabawiyah. Kemarin saya baca juga Al-Quran karena saya mau beli Al-Quran ini. Kenapa? Karena saya baca dari buku Sirah Nabawiyah. Waktu Umar bin Khattab itu pergi untuk membunuh Rasulullah Nabi Muhammad, beliau itu bertemu seseorang dan mengatakan bahwa adiknya Fatimah dan suaminya, ya, adik kandungnya Umar bin Khattab ini sudah masuk Islam, sudah mengikuti Nabi Muhammad. Akhirnya dia pergi ke rumah adiknya, dia dobrak pintunya, dibukalah pintunya. Dia mendapati di mana Fatimah, adik kandungnya Umar bin Khattab ini sedang melantunkan surat Toha 1, 2, 3, 4, sampai 5. Karena datangnya Nabi Muhammad langsung disembunyikan. Itu teman-teman. Nah, dipukul lah suaminya. Kemudian Fatimah melihat itu dan dia melerai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menamparnya sehingga berdarah ya. Akhirnya dia tidak jadi memukulnya. Dan karena darah di wajah Fatimah, kemudian Fatimah, adiknya Umar bin Khattab ini berkata, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Akhirnya tidak jadi. Beliau pergi ke Nabi Muhammad, menghadap, dan ternyata dia berlutut dan dia masuk Islam. Keren. Jadi buku Sirah Nabawiyah itu dia nyambung ke Al-Quran kawan-kawan. Ya, saya baru ini ya, baru nangkap ya, jadi cocok ya. Nah, tadi nih surat Al-Maidah ayat 3 nih ya. Jadi agama yang sempurna tuh teman-teman ya. Ini luar biasa loh kata-kata ini, tidak pernah diomongin sama si Edis itu, penjahat ya. Orang yang suka memecah belah itu ya, Kudis itu ya. Dia nggak pernah ngomong ini, dia hanya cari-cari yang tidak bagus dan dia tidak paham tapi dia paparkan. Ini yang begitu jelas di sini teman-teman ya. Tengok, kita baca ya, lihat. Saya ulangin lagi teman-teman. Ini saya baru tahu nih. Al-Maidah ayat 3 nih. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan. Tuh, taruh. Ya.
Jadi agama Islam disempurnakan ya. Ya. Pada pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi dalam kurung Islam sebagai agamamu. Ya, berarti Islam ini diridhoi Tuhan ya. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, jadi makanan tadi ya, yang babi ini diharamkan ya. Jadi agama ini benar mengharamkan binatang-binatang yang mati karena tombak atau mati karena itu baru namanya. Jadi kita tidak tahu sebab binatang itu mati ya, mati karena dimakan binatang buas. Jadi teman-teman di Al-Maidah ayat 3 nih keren. Coba teman-teman baca sendiri. Nanti teman-teman juga tahu. Merinding saya baca. Merinding. Jadi agama yang sempurna itu ya. Jadi dari buku Sirah Nabawiyah kita bisa dirujuk ke Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab yang ingin membunuh Nabi Muhammad pun udah jadi. Ini ada orang-orang timur mau masuk. Silakan kalau ada Kristen mau naik. Selamat malam. Ya, malam saudara. Selamat malam saudaraku. Ya, saudaraku, bagaimana? Kristen Islam, saudara? Apa iya? Assalamualaikum. Kenapa kalau sudah yakin kok nggak jadi mualaf aja cepat syahadat? Oh iya, saya lagi tunggu Bang Juma, saudara. Jadi saya ingin Bang Juma yang memualafkan saya. Nanti mau ke Makassar. Sekarang beliau lagi di Sumatera kayaknya. Soalnya saya mengikuti beliau dan beliau masih Nanti belum ada di ajal nggak ada yang tahu saudaraku. Kenapa? Ajal nggak ada yang tahu saudaraku. Ya, tapi saya yakin kok. Sampean ngomong begitu betul, tidak salah. Tapi saya yakin karena yang berhak tidak selai rambut saya pun akan jatuh tanpa kehendak yang Maha Kuasa. Itu yang saya yakinkan teman-teman. Jadi keyakinan saya itu Tuhan tahu dan Allah itu tahu. Gitu. Yang Anda katakan tidak salah, betul. Saya terima kasih. Memang tidak ada yang tahu, tapi saya yakin niat saya baik dan tujuan saya tahu karena Tuhan yang lebih dekat dari urat leher kan kata Islam. Dan saya yakin dan percaya tidak selai rambut saya pun akan jatuh bila yang kholik itu yang Maha Kuasa tidak berkenan. Ya? Harus sekali mendengar peparannya Anda. Ya, makasih Begitu, saudara. Ya udah. Saya dari Madura, bos sayangku. Oh, keren, temanku. Saya Flores ya, dari Ruteng. Iya. Yuk. Salam kenal, abangku. Namanya Sang Timur itu. Nama asli Bu Ahmad Busairi. Oke, saya kira Sang Timur dari Timur. Makanya saya bilang, ayo naik. Kalau ada, karena saya ini kan banyak di DM orang-orang teman-teman dari Timur bang, yang mengatakan saya Yudas lah apa segala macam. Jadi saya nggak peduli. Karena kalau kita mati, kita tidak mengajak mereka kan, betul ya kawan? Bahkan orang tua kita kalau meninggal pun mereka tidak mengajak kita. Jadi ketakutan terbesar saya dalam diri saya adalah pada saat saya mati saya tidak beriman dan kepada Tuhan yang benar. Saya takut itu bang, karena saya tidak tahu saya akan kemana nanti. Yang jelas dunia ini hanya sementara. Betul. Itu aja ketakutan saya bang. Kemana kita kalau mati bang? Ya? Terima kasih yang saya. Oh iya saudaraku. Iya. Terima kasih sama-sama saudaraku. Ya. Abangku dari Madura. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam saudaraku. Semangat malam Bang Al. Iya, malam abangku. Jadi sebenarnya Bang Al ini udah Muslim sebenarnya, cuma persaksiannya aja yang belum. Iya betul. Aja. Kalau jiwa itu saya bang, bahkan jiwanya saya mendengarkan tadi itu. Tadi sore orang ada maghrib apa sholat itu, ini merinding saya bang. Ingin sekali saya ingin, karena saya sudah terlanjur janji sama Bang Juma mau ke Makassar, mau syahadat sama dia langsung bang. Gitu saudara. Jadi
Syahadatnya kapan nih bang? Ya itu tadi sudah bilang bang. Saya mau Ditunggu bang, syahadatkan semuanya sama Bang ditunggu. Oh, Bang Jumanya belum ada. Abang kenal Bang Juma nggak bang? hah? Abang kenal Bang Juma nggak? Ya kenal lah masa. Ya kenal sih, tapi nggak tahu kalau dia kenal sama. Salam dari Makassar Bang Al. Oh iya saudara, Aku juga dari orang Makassar, Makassar nih. Mantap. Bisa ketemu nanti ya. Iya bisa. Siap. Makasih abangku. Saya sudah janji sama beliau bahwa saya akan pergi ke sana untuk bersyahadat langsung. Mantap. Selamat Dan itu malam saya harus tepati. teman semua. Oh iya malam saudara. Selamat Apakah ada penghalang Anda ingin masuk Islam tapi dihalangi oleh sesuatu? Adakah seperti itu bang? Oh itu sudah lewat bang. Bukan ada lagi, terlalu banyak. Oh, Dari abang saya kan dulu sendiri. Boleh bertanya nggak, Aus? Oh boleh. Tapi sabar ya bang ya, sabar ya. Kan lagi ditanya kawan dulu ya. Gantian ya. Jadi kita bisa ketemu itu. Ini bisa enak diskusinya. Gimana bang? Yang tadi? Assalamualaikum Bang Al. Ya. Waalaikumsalam saudaraku. Iya, saya mau bertanya kepada hostnya nih, kalau boleh ya. Ya bang. Tapi tunggu ya bang ya. Kita selesaikan dulu pertanyaan abang tadi di atas. Abang siapa tadi? Ardi ya? ya. Ya. Apalagi yang bertanya? Gimana? Ada jelas, abang saya pernah dibawa ke frater selama 3 hari. Bluetooth connected. Didekatkan lagi, maksudnya diberikan pencerahan lagi agar saya kembali pengertian-pengertian. Tapi setelah saya bertanya-bertanya banyak yang tidak dijawab oleh frater. Liku-liku bang, kalau dibilang. Kalau abang mungkin tahu, bisa lihat video saya di debat dengan Bang Juma itu sudah banyak bang. Di apa? Zulkifli M Abbas itu di YouTube-nya ada. Intinya Ketika saya di udah, Al-KTP muncul udah banyak. paham, udah paham perjalanan Bang KTP, udah paham saya dari awal, dari nol pertama dulu Iya bisa saudara. sampai keluar Ya lagi. makasih. Ya, Kristen semoga Al-KTP ini cepat dapat hidayah ya saudara-saudara. Amin. Oh udah pasti, dapat amin. hidayah, Bang. Makasih saudaraku. Doanya. Bang KTP itu udah muslim, cuman hanya belum berikrar saja. Kalaupun Ya, meninggal pun dia sudah muslim, gitu. Amin. Karena dia sudah percaya Tuhan. Ya, kalau Muslim dia. Iya, Baru dia- itu udah saya bilangin dari tadi itu bahwa dia udah muslim sebenarnya. Sudah muslim, Cuma persaksiannya aja yang belum ini. ya, tinggal ikrar saja. Iya, ikrar dan persaksiannya aja yang belum. Ikrar ya, betul. Iya betul. Betul. Muslim itu sebetulnya nggak harus diikrarkan dengan secara umum, dengan diri sendiri pun kita sudah nggak ada masalah gitu. sebenarnya abang yang hot ini saya kalau saya Kan semua itu kan dari niat aja, dari niat itu. Ya, Ya. betul loh bang. Bang Akbar. yaitu sebenarnya tidak kabin sama Bang Zuma. Innamal Dia kabin innamal dengan ajaran niat. Islam. Karena yang disampaikan oleh Bang Zuma itu adalah ajaran Islam. Begitu. Ya. Ya. Coba Bang Ahmad, sebentar kita dengar. Bang Ahmad silakan. Apa itu? Jadi semua itu tergantung niatnya kita. Tulus hendaknya itu loh maksudnya. Betul itu. Ah. Hati bang, hati. Nah, cuma ini perlu memang persaksian antara kita sesama muslim itu yang bisa menyaksikan gitu loh. Itu aja. Belum, tapi untuk saksi Allah itu dia sudah Iya. yakin 100% Iya. bahwa Islam Benar. itu adalah agama yang benar gitu. Udah mengakui Siap. Nabi Muhammad itu sebagai utusan, itu sudah mengakui Bang Al itu. Jadi ada ayat ya, innamal a'malu binniat. Nah, jadi itu tergantung semua niatnya. Sesungguhnya itu niat tergantung kita. Semua tergantung Nah, itu. niat. Iya.
Kalaupun ikrar kalau tanpa niat hanya main juga nggak percuma. Iya, percuma. Jadi perlu keikhlasan, ketulusan kita dari hati kita tersendiri, di samping niat kita untuk mengikrarkan itu. Nah, setelah itu nanti kita lakukan apa saja apa yang perlu kita diwajibkan, ya kan? Nah, itu semua itu penuh tahap demi tahap aja begitu modelnya. Kan Nggak saking usah. Islam ini ya, saya sedikit berbicara. Ya Bang Hots ya, saking indahnya Islam ini, itu kalau Anda masuk Islam, misalkan Anda sudah masuk Islam, sudah berikrar, sudah bersyahadat, maka seluruh dosa-dosa Anda itu akan diulangi dari nol. Sedangkan pahala-pahala Anda yang telah Anda lakukan di masa lalu itu akan tetap dihitung. Itulah indahnya Islam, Bang. Amin. Amin. Makasih saudaraku. Itu Bang Al udah paham semua. Itu makanya dia Iya, betul. 100% Betul itu memasuki Bang Islam. Ardi. Udah paham semua dia, udah paham. Bang Ardi, betul sekali yang Anda bilang itu. Karena memang di Sahih Bukhari 1161 mengatakan memang setiap seorang mukmin itu jika meninggal dunia, selama dia tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga otomatis. Meskipun dia pencuri dan pencina, itu memang jaminan tuh dari Islam. Syahadat itu. Makanya Bang Hosi ini memang makanya Bang Bang Domba Hosi ini Kristen apa Muslim, Bang? saya Kristen saya. Oh. Iya, udah jaminan dari Sahih Bukhari 1161 Muhammad menyatakan bahwa setiap dari seorang mukmin ketika meninggal dunia dengan dalam tidak menyekutukan Allah, dia akan otomatis masuk surga. Meskipun dia seorang pencuri dan penjina, memang betul itu. Tapi dilanjutkan Bang, jangan sampai berhenti di situ. Ya betul. Kalau cuma berhenti di situ orang akan tersesat nanti Bang. Jadi gini Bang, jadi narasi yang saya dengar dari hostnya tadi mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang benar, gitu kan. Tapi ketika seorang mukmin mau sholat saja, nggak ada di Quran Bang tentang sholat yang notabene tiang agama, ya adalah pondasi agama. Tapi ketika Ada, seorang Bang, mukmin ada. sholat Ada di Al-Quran, Bang. nggak ada di Quran. Itu ada Bang. dalam Coba hadis. coba lihat di Quran, nggak ada di Quran Bang. Coba Tina. Abang yang nggak paham nih. Sementara di An-Nahl 89 Banyak sekali itu. turunkan kepada kamu Ayat perintah segala sholat sesuatu. bertaburan Bang, bertaburan di Al-Quran. Iya, bertaburan itu. Bertaburan di mana? Tunjukkan ayatnya. Untuk Ketika mewajibkan seorang sholat itu. mukmin yang mau sholat saja tidak ada di Quran gitu loh. Berapa 5 waktu? Ada nggak 5 waktu di Quran? Bagaimana Ya, kamu nggak ada. ruku? Ada nggak di Quran? Bang, Iya, ada. Bang, Ini Bang. ada di dalam Iya, hadis, Bang. tunjukkan bahwa An-Nahl 89 itu adalah klaim yang benar ya. Ketika Quran ini kami turunkan kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu kepada orang mukmin. Tapi ketika seorang mukmin mau sholat, dia nggak bisa lihat Quran, harus lihat hadis, Bang. Jadi di mana kesempurnaannya, Bang? Itu fondasi loh, fondasi agama. Diam dulu sebentar Bang. gitu Kan, Bang. loh. Jangan nyerocos terus Iya, Bang. Kan? gantian dulu, Bang Domba. Diam dulu. Gantian gitu loh. Silakan Bang Uli. Jadi begini Bang ya, Al-Quran itu bukan bukan kitab cerita gitu. Al-Quran itu adalah kitab penyempurna gitu. Kalau urusan sholat itu perintahnya bertaburan, cuman untuk masalah rukunnya, nah kita mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi kita Jadi An-Nahl 89 itu Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk saja. Bang Ulil, Halo. jadi An-Nahl 89, kitab ini dalam kurung Quran kami turunkan kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Sementara yang namanya sholat tiang agama nggak ada di Quran, Bang. Coba bantah Memang An-Nahl saya sudah 89. bilang, Al-Quran itu bukan kitab cerita. Iya, jangan katakan kitab sempurna, Bang. Jangan Iya, katakan kitab sempurna. ceritanya disampaikan oleh Nabi Muhammad. gitu Makanya Nabi loh. Bang Muhammad, Domba, diam dulu bisa nggak Bang Domba? makanya Nabi Muhammad itu Orang lagi menyampaikan jelaskan. kepada umatnya, sholatlah kamu seperti melihat apa yang aku sholat, kan gitu. Betul. Gitu. Sallu kama Sholatlah ra'aitumuni kamu yusalli. seperti melihat aku sholat. Iya.
Ada kok itu sholat, gombal sholat bang, itu hanya tengah hari itu gombal. ada, saya pernah baca. Iya, gitu loh. Jadi aturan-aturan itu, rukun-rukunnya itu, Nabi Muhammad lah yang menyempurnakan. Kalau Quran itu hanya petunjuk. Untuk mengenal aku, kamu sholatlah. Kata Berarti Allah. berarti sholat itu bukan mendasar gitu, Oh iya nomor satu. bukan Sholat itu yang nomor agama. satu. Beragama itu nomor satu Iya, itu kenapa nggak sholat. ada di Quran? Segala amal Petunjuk apapun, untuk baik sholat itu sebagaimanapun amal ada nggak kita, di tanpa Quran? sholat, semua itu gugur. Makanya kalau baca Al-Quran itu, Iya, Bang, itu harus benar-benar dipahami, yang paham, yang ngerti. Anda ini Nah nggak sekarang Abang jujur, buru-buru itu baca Al-Quran, baca masalahnya. Bible aja nggak bisa, Bang. Yang itu bahasa Indonesia Sebentar. aja Loh, nggak loh, bisa. loh. Gimana Apalagi Bang sih, Domba, Quran. Bang Bang Domba. Doli? Iya, iya, makasih Bang Ulil. Bang Domba, Hmm. memangnya, Hmm. memangnya saya tanya kau ya, kau Katolik apa Kristen? Kenapa? Kristen, saya Kristen Kristen. dia bang. Tidak, Abang Domba nih, Abang Domba, Katolik Kristen. apa Kristen Bang? Kristen. Oh, Kristen Kristen. saya. Di mana tunjukkan saya Yesus berdoa di gereja. Silakan. Jangan lari kemana-mana dulu, ya. Kau tunjukkan dulu. Sedangkan kau dengar ya, konsep saya mau kasih tahu kau. Dengar kemana-mana dulu. dulu. Sedangkan pastor tidak menikah itu tidak itu mengikuti apa? Mengikuti tradisi. Kamu gagal Bukan paham tentang mengikuti Yesus, tahu. kekristenan, makanya kamu tinggalkan. Kamu gagal Saya paham. paham, Bang. Justru karena Kamu saya nggak baca tahu Bible. apa-apa tentang kekristenan. Baik, oke, Makanya saya kamu buktikan ya. tinggalkan, gitu loh. Sebentar, saya buktikan ya. Markus Kujamin 12. kamu 1000% nggak tahu kekristenan. Saya jamin. Ayo, apa yang mau Anda tanyakan tentang Kristen? Silakan. Kalau Kamu kau nggak jamin, tahu silakan tentang buktikan. Kristen, makanya kamu tinggalkan. Saya Iya. tahu itu. Tanyakan dulu sama saya apa yang saya tidak tahu. Silakan. Pertama, saya jelaskan ke kamu ya. Ini. Di Matius 15 ayat 24, Yesus berkata kepada perempuan Kanaan yang meminta pertolongan kepadanya untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian, dengar ya, di Markus 12 ayat 29, di situ Yesus berkata kepada orang Israel, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Dia itu sinkron dengan di Al-Quran. Yaitu di Iya, Al-Quran karena saya kamu pernah nggak baca di surat paham Al-Ikhlas. itu, Bos. Al-Ikhlas itu katakanlah Muhammad Tuhan itu Esa. Sama. Dan Iya, agama-agama kamu yang nggak paham seperti itu. agama Islam yang berdoanya Maka sujud, kamu Nabi tinggalkan. Musa sujud, Abraham sujud. Ayo. Yesus Boleh pun saya sujud. bertanya sama Kang Nggak Domba? ada orang Kristen Jika yang di Bang gereja, Domba boleh saya bertanya? Diam dulu, Silakan, diam silakan, dulu Bang. semuanya. Saya mau bertanya sama Bang Domba ini. Ya, Boleh, boleh, silakan. jadi gini Bang. Jadi gini Bang. Siapa yang disalib di jam 12 siang dan di jam 9 siang sedangkan itu waktu dan tempatnya itu bersamaan. Itu gimana itu? nggak ada di Siapa yang disalib Quran di jam itu 12 dan penyaliban itu siapa nggak yang ada di disalib Quranmu. di jam 9 pagi Bang? Ardi, Jawab, Bang. nggak ada di Quranmu. Quranmu menyangkal penyaliban. Ngapain kamu cerita penyaliban? Quranmu nggak ada narasi penyaliban. Itu gagal paham. Gitu loh. Quran itu Tetapi percaya yang penyaliban. gini bang, sebentar bang Penyaliban Lil, itu ada. sebentar bang Ada Lil. penyaliban. Quran itu Sebentar. nggak Jadi menyangkal penyaliban. Quranmu Penyaliban itu menyatakan ada. bahwa Gitu. Isa itu Cuma diserupakan. Yesus yang disebutkan Kemudian gitu ditanya loh. siapa yang diserupakan, malah dibilang diserupakan. Ditanya siapa namanya, Kalau kau pokoknya buka lagi mute ini, saya turunkan kau, Domba. Karena kau tidak mau saya diatur. Loh, Itulah kan kita Kristen tidak sedang- beradab ya. Saya katakan memang karena memang dasarnya orang Kristen itu tidak beradab. Loh, kamu Sebenarnya nggak tahu kita nih tadi kekristenan, bro. sedang ini sedang Percuma baik-baik saja. ngasih tahu Tiba-tiba sama kau datang Domba. ini memecah belah Terangkan saja. ke kamu karena Yang kamu ribut buta aja, kekristenan gitu loh. Untung di rumah Islam itu ya orangnya itu nggak kayak di room Kristen gitu loh. Loh, kita lagi diskusi loh. Yang Tapi penting kalau bahasanya diskusi- jangan menghujat. Harusnya kalau mau diskusi itu ya punya adab gitu loh. Kalau tanya dijawab. Betul. Loh, kan saya kan tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Jangan Saya tidak nyerocos mengatakan hal-hal yang mulu, jorok. framing mulu gitu loh. Loh, saya seturun dengan Quranmu dan hadis. Dah. Nggak usah dia nggak bisa diatur, Bang. Begini, Bang ya. Assalamualaikum Memang warahmatullahi Tadi wabarakatuh. begini ya Bang, si Bang Ya, Domba ini Waalaikumsalam, tadi saudaraku. dia itu mengkritik agama kita jawab dengan baik. Giliran agamanya dikritik, dia malah ngawur dia Bang. Aduh. Jadi begini, saudaraku. Saya pun naik di roomnya Bom Bom, saya itu diludahi, diblokir bahkan akun yang satu tuh, Bang.
di Mikana diturunkan, di RK diturunkan. Karena mereka tahu saya orang Flores, saya mengerti ya agama Katolik bang. Bukan saya sombong tidak, tapi memang betul kami paham. Jadi kalau mau berdebat ayo saya bilang. Tapi belum saya tanyakan mereka turunkan. Kalau di Papua aja saya diturunkan, dimaki-maki malah diludah malah. Coba. Padahalnya saya belum syahadat loh bang, saya bilang gitu. Tapi Bang Al begitu di roomnya Muslim, contohnya di inspirasi sampai dari pagi, bahkan sampai dari pagi lagi pun nggak pernah diturunkan kan, nggak pernah dimaki kan. Itulah di orang Muslim Muslim kan. mereka merangkul, ya betul. Makanya saya salut bang, agama yang mengimplementasikan, yang mempraktekkan, yang melakukan perintah Tuhan, ya yang diajarkan oleh para nabi, khususnya suri teladan Nabi Muhammad, itulah adalah agama Islam bang. Kenapa demikian saya katakan? Karena saya pernah merasakan sendiri kebaikan umat Islam yang tidak perlu saya ceritakan terlalu banyak. Satu saja ya, begitu mereka Idul Adha di teman-teman saya di sini, mereka datang antar ke rumah bang. Bahkan waktu kami masih di gereja pun mereka tunggu pintunya sampai kami datang. Bang, itu dagingnya tadi mau diantarnya. Begitu luar biasanya teman-teman Islam ya. Waktu bulan puasa pun mereka bagi-bagi takjil sore-sore jam 6 itu, yang kita di lampu merah dikasih. Itu maksudnya gini, jadi ajaran memang Islam kan amal soleh kan. Nah, jadi kita mengumpulkan harta seperti kata Yesus juga kan, kumpullah harta di dunia. Karena harta di sini kan dunia kan bisa dicuri kan, tapi harta yang di surga tidak bisa diambil, tidak bisa dimakan oleh ini kan binatang gitu, seperti itu. Jadi agama yang saya akui, yang saya memang ngerasa bukan akui lagi ya, sudah luar biasa ya, yang sinkron dengan ceritanya nabinya tuh agama Islam bang. Karena agama Islam itu yang dilihat oleh agama Islam itu adalah suri teladannya. Karena teladan yang diberikan oleh Nabi itu yang diikuti oleh umat Islam. Kalau betul-betul diikutin semua bang, aduh, damai benar Indonesia bang. Bahkan ini sudah terbukti kan, banyak buktinya. Waktu kedatangan bulan September bang, September 2024 tanggal 3 tuh, 3 hari Paus Fransiskus datang ke Jakarta ya. Beliau datang untuk apa bang? Untuk mengunjungi Istiqlal. Di mana Masjid Istiqlal itu ada terowongan silaturahmi di bawah bang, yang menghubungkan dengan katedral. Betul nggak bang? Depan Istiqlal itu ada gereja katedral, betul nggak? Ada, betul ada. Ya, jadi di bawah tuh. Jadi beliau itu kunjungan pertamanya ke Masjid Istiqlal itu, Paus Fransiskus itu. Itu disambut baik kok sama umat Muslim. Kurang toleransi apa umat Muslim coba? Gereja berdiri dengan teguh, dengan aman di depan Istiqlal. Gereja-gereja peninggalan Belanda itu tidak ada satupun yang dirobohkan. Karena itu umat Muslim itu, karena Nabi Muhammad melarang kan. Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu, melarang untuk ini kepada umat lain. Iya, jadi kalaupun ada yang melakukan kerusakan apa itu seperti kejadian kemarin itu oknumnya memang mereka tidak mengerti agama gitu loh. Jadi yang melakukan itu bukan, kalau orang paham agama nggak mungkin. Karena saya pernah dengar bang ya, tausiahnya Ustadz Abdul Somad itu, saya scroll YouTube ketemu. Nah, jadi situ beliau mengatakan UAS ini, kalau umat Islam yang mengerti agama Islam, yang paham betul, kalau dia kaya, dia tidak sombong. Kalau dia miskin, dia tidak putus asa. Karena dia tahu dia datang dari mana, sampai di sini sebentar, seperti orang berlindung di bawah pohon yang rindang. Itu dalam kalau kita ini bang, artinya tuh beliau tuh luar biasa loh. Kalau kita mau memang membuka hati ya untuk menerima kebenaran, walaupun itu pahit, tapi itu adalah obat untuk kita tuh bisa berpikir dengan sehat. Demikian saudara, ada yang mau tambahin silakan Mbak. Iya bang, jadi begini bang awalnya. Jadi di Islam itu memang secara syiar Islam itu adalah agama jihad. Walaupun jihad, Islam itu kalau tanpa diperangi duluan, Islam itu tidak akan memerangi duluan. Itu Islam, gitu. Bahkan kata Nabi Muhammad, orang yang bukan Islam atau non-Muslim lah gitu, kita tidak boleh menyakitinya apabila mereka tidak menyakiti kita, kan gitu. Kita tidak boleh memerangi mereka selama mereka tidak memerangi kita, gitu. Betul bang. Betul. Tapi kalau mereka memerangi kita, lah kita agama jihad bang. Sampai Betul. di darah titik penghabisan, kita siap untuk menumpahkan darah kita. Itu agama jihad bang. Gitu. Tapi kasih sayangnya terhadap makhluk
terutama manusia, sekarang. itu luar biasa ajarannya Nabi Muhammad. Begitu, Bang. Betul. Nah, luar kenapa biasa sekarang. orang Kristen itu selalu memframing, eh, menghujat Nabi Muhammad? Karena ya memang dia tuh dasarnya memang benci, Bang. Udah ada kebencian di dalam hatinya tuh, udah tertanam api kebencian. Jadi apapun yang kita lakukan itu kebencian aja, terus aja gitu. Ya. Itu Jadi mereka begini Bang, orang Kristen. saya ingat tadi si domba ini kan mau naik lagi si domba ini yang tadi itu. Jadi saya ingat waktu dia mengatakan tadi itu tentang uh, boleh berzina, boleh pencuri ya, kalau asal menyebutkan nama Tuhan, bersahadat dia akan selamat. Jadi itu sebenarnya kalau kita baca terus itu, kalau dia sudah bertobat, maaf Bang, maaf saya potong. Saralat. Itu bukan boleh berzina atau boleh mencuri, bukan begitu. Walaupun dia pencuri, walaupun dia pelacur gitu loh nih. Tapi Ya, nggak boleh, ini kan walaupun gitu. Jadi takut di framing lagi nanti. ya, Jadi walaupun dia pencuri, walaupun dia maling, walaupun dia apapun penjahat apapun, selama dia tidak menyekutukan Tuhan, maka dia masuk surga. Tapi ada syaratnya. Sebelum Ya, masuk surga pasti tentunya betul. direbus dulu Ya. di api neraka, disucikan dulu. Ibarat kita pakaian untuk dimasukkan ke dalam lemari harus dicuci dulu, setrika dulu, dikasih minyak wangi, baru dimasukkan ke dalam mantap. lemari. Begitu, Bang. Ya betul itu. Sama saya mau bilang gitu juga ya. Jadi intinya dia tobat apa namanya tuh Bang? Taubatan Taubat. nasuha. Nasuha Taubatan ya. nasuha. Iya, Betul, taubatan itulah nasuha. ya. Karena tidak mungkin lah kita memakai banyak pakaian kotor. Kan begitu aja Bang istilahnya kan? Nah, Kita iya, sebagai manusia begitu. tahu memilih yang bersih, apalagi Tuhan. Kan begitu logikanya. Apalagi surga tempat suci kan, masih buat orang kotor. Pakai ini aja sebenarnya. Tuh, domba mau naik lagi tuh Bang. tergantung naik. kawan-kawan. Kalau Tapi- bilang naikkan, saya naikkan. Kalau enggak, jangan. Enggak, dia Kalau- naik harus kalau- pakai aturan. Artinya harus mengikuti aturan. Bicara Ya, itu dengan tenang, tidak menghujat dan tidak tidak asal bicara. Framing lah. Nah, tidak framing gitu. Jadi Ya, gantian. Ketika Oke, orang oke. berbicara diam dulu. Ketika Ya. orang nanti selesai baru menanggapi, silakan tanggapi. Tapi tidak asal bicara begitu. Itu kuncinya. Silakan dia naik, Oke. enggak masalah. Mm-mm. Iya betul, nggak apa-apa. Yang penting kalau saya mute, diam. Jangan dibuka mute-nya. Iya, benar. Jadi belajar Silakan, penyadap Bang Iya, Domba ya, belajar gitu penyadap dong, gitu loh. Itu ya. Iya, Jadi belajar gini, penyadap, contoh- Bang. Sebentar Bang Ulil, gini. Jadi saya mau bertanya kepada kalian yang paling berilmu di sini, yang paling tahu tentang agama Islam, coba jelaskan kepada saya bahwa Sunan Tirmizi 310 itu ada 3 hal yang membatalkan sholat seorang mukmin. Yang pertama itu adalah anjing hitam, yang kemudian itu ada keledai, dan ketiga itu wanita. Jadi jelaskan kepada saya kesetaraan antara wanita, anjing, dan keledai. Coba silakan. Sunan Tirmizi 310, silakan. Bacakan dulu hadisnya, nanti bisa kita lihat, kita tanggapi. Jadi kalau tidak dibacakan hadisnya yang bisa secara open cam. teksnya, itu Domba. susah. Gini, Tapi begini Bang Domba. gini yang Tapi bisa gantian open ya. cam. Dengerin, tapi gantian ya. Hmm. Habis itu yang muslim boleh bertanya tentang Kristen, oke? Ya, Iya boleh. Ya, boleh. biar Ini biar dua kamu arah, juga Bapak. sadar, Dua arah, Domba Bapak. ya, biar kau juga sadar kalau kau beragama yang keliru. Biar kau tidak tersesat. Iya, saya kasih tahu aja. Silakan, Bang. Iya buktikan, gitu lah. Saya buktikan kok. Nanti kita tanya. Silakan. Iya, saya naik hanya ingin membantah narasi-narasi Anda tadi. Ayo kita buktikan. Coba tunjukkan yang open cam, bisa open cam. Sunan Tirmizi 310, jelaskan kepada saya kesetaraan antara anjing, wanita, dan keledai. Coba. Maksudnya bagaimana? Saya nggak ngerti itu kesetaraan anjing. Saya nggak ngerti itu. Hadisnya nih, baca hadisnya dulu. Begini, Tapi ini baca di luar hadisnya tema loh. dulu. Bang, Baca ini di hadisnya luar dulu. tema. Gitu. Tadi kan Iya. saya membawa Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 3 tentang disempurnakannya lah agama Islam ini. Jadi agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Itu temanya, Bang.
Jadi Iya, saya bersyukur makanya. saya memilih agama yang benar. Iya, Kalau kau mau coba. menyangka silakan sanggah itu bang. Jadi jangan kemana-mana. Jadi gini host, coba Anda jelaskan kesetaraan antara wanita, anjing, dan keledai. Karena seorang mukmin itu akan batal sholatnya ketika melintas di hadapannya. Yang pertama itu anjing, yang kemudian itu keledai, yang kedua, yang ketiga itu wanita. Nah, coba alasan daripada ketiga hal ini Jadi yang berdasarkan salah seorang begini mukmin. bang, Iya, itu silakan, hadisnya silakan. dibaca dulu bang. Ini kalau untuk garis besar tuh begini, untuk membatalkan sholat, misalnya kayak anjing najis ya. Anjing memang di dalam Islam itu najis bang, karena ada air liurnya. Itu satu, ini garis besarnya aja ya. Nah karena Iya. kita hadisnya nggak dibaca itu. Anjing itu, nah wanita kalau bukan muhrimnya sampai kesentuh antara kulit dan Iya. kulit, itu juga membatalkan sholat. Itu bang. Di Sunan Tirmizi itu nggak ada Karena itu disentuh, membatalkan cuma hanya wudhu. melintas. Nah, Jadi hanya melintas, melintas bukan pun kalau bersentuhan ya. iya kalau melintas, misalnya kita lagi sholat nih, itu memang nggak boleh melintas di depannya orang sholat, itu nggak boleh. Memang itu syara adabnya orang Islam, aturannya Nabi Muhammad itu seperti itu gitu loh. Nah kita sebagai pengikutnya kanjeng Nabi, ya kita ikuti aturan dia. Contoh kayak Yesus sunat, ya harus ikutin sunat. Yesus sujud, harus ikutin sujud. Jangan kemana-mana Karena dulu. misalnya, jangan lu ini kemana-mana kan harus dikantor ke Jangan sana, kemana-mana dulu. sama gitu loh, harus dikantor ke sana. Nabi Muhammad Anda sunat, jelaskan. saya sunat. Aturan Nabi Katanya Muhammad kan, seperti itu, kita ikutin karena di aturannya, gitu loh. Nah itu Tangga. penjelasan saya bang, gitu. Boleh Jadi saya Itu sanggah? penjelasan saya tiga begitu yang bang. tadi sebut itu keledai, wanita, dan anjing itu Iya, semuanya itu satu-satu berlaku dulu. bang. Satu-satu dulu ya. Jadi saya di sini tamu loh, ya. Jadi Ya udah tahu tamu tapi nyerocos mulu gitu loh, udah tahu tamu ya, harus sekarang sadar diri gantian gitu loh. saya mau Tanya balik, jangan mau dia Anda. bertanya terus. Jangan mau dia bertanya Nah. terus, tanya balik. Waduh, ini gimana ini mau diskusi Balik, seperti jangan ini? dia mau bertanya terus. Ini penghujat ini, jangan dibilang Lulu, ini bahkan kalian tidak mengerti artinya menghujat dengan fakta. penghujat. Gimana-mana kayak Loh, gitu terus. Yang Tadi kan Anda sudah nanya, udah saya jawab kan begitu. Itu semua iya, saya aturannya Nabi mendapatkan Muhammad. alasan Gitu penjelasan loh. secara sekarang dong mbak, eksplisit. gantian aja dong mbak. Kau mau ditanya nggak? Atau kau takut saya tanya? Iya, sekarang belum selesai apa yang saya tanyakan Tidak, itu sudah mendapatkan dijawab. Selesai, udah Sudah selesai clear. semua kok Bang. menjelaskan Tadi itu sudah dijawab, apanya yang mau belum diturunin selesai. Niko lagi tuh bang. Iya. Kalau di agama Islam, dengerin ya, saya merasa tidak ada yang perlu ditanyakan. Karena ilmunya terlalu tinggi, apalagi Al-Quran. Karena di Islam itu ada ilmu-ilmu yang dipelajari bang. Saya saja tidak berani nanya ke koma-koma Takut. Islam kalau saya tidak mengerti. Kamu Sekarang takut. kita tanya tentang Bible aja yang bahasa Indonesia. Kamu Kau tolong takut. jelaskan saya, dengerin. Saya bertanya kepadamu, tolong tunjukkan saya di mana Paulus bertemu langsung dengan Yesus. Karena Aduh, kenapa di jangan perjanjian lari-lari. baru banyak sekali surat-surat Paulus di Selesaikan yang ini Korintus, dulu, Efesus, host. Filipi. Silakan. Saya tanya yang ini dulu, Ho. Jangan mau. Pertanyaan saya satu saja tidak akan kau bisa kau jawab. Tidak akan Enggak, bisa tadi- kau jawab, tadi- saudara. Udah Tadi kan selesai, udah tanya. orang menjawab Tadi sudah selesai. udah saya jawab. Udah Iya, saya sudah, jawab sudah. tadi itu loh. Udah saya Sudah dijawab jawab. tadi, Pak. Yang seperti yang ini. membatalkan sholat Ketika tamu ya. tidak Misalnya kita lagi dihargai. ini Kristen Domba, dengerin. Tadi domba kan saya kamu usul nanya. nih. Host, permisi. Mulai Saya kejang-kejang, usul nih. mulai kejang-kejang. Domba ini menginginkan nampaknya Wah, dia emang menurut berdebat seleranya ini dia Kristen ini. gitu. Agama Turunin Islam aja, itu Host. menurut seleranya Nggak dia nggak penting bisa. Mau bertanya. Nggak bisa Ya. domba. Tolong Anda Begitu. jelaskan. Maaf nih host. Maksudnya. Dia menurut seleranya dia jadi dijawab pun Dia malu dengan dia kitabnya ngeyel. sendiri. Sudah dengar dulu. Dia malu dengan kitabnya sendiri itu. Bang Joni, Malu. saya jadi mau Malu dengan jadi kitabnya moderator ya. sendiri. Izin ya. Aduh, kok Bang Joni, aku aja, keroyokan. Turunin aja. Bikin aku aja Bang Turunin Da, aja jadi lah, kan nggak aku penting lah. moderator. Main turun. Bikin aku aja Bang Da, moderator. Biar aku Buat kondisikan nih apa orang. diskusi kayak gini? Enggak, sekarang di sini ilmunya paling tinggi di Islam, coba. Di sini semua nggak ada, di Islam itu nggak ada yang ilmunya tinggi. Enggak, Di yang Islam paling- semua yang paling paham orang lah, Islam yang nggak paling ada, ngerti. nggak ada, Yang paling nggak ada. ngerti lah. Di Islam itu nggak ada orang siapapun nggak ada yang punya ilmunya tinggi. Di Islam itu semua tahapnya belajar bang. Nggak Oke, ada Bang di Islam Yudi. yang ilmunya tinggi. Bang Nggak ada. Kau Ustaz aja lah. itu yang tolol itu. Kau aja yang tolol. Bang Domba gini, Bang Domba. Abang bertanya saja, konteks pertanyaan abang saja abang nggak paham. Iya, Abang makanya saya tanya, haram, tolong haram jelaskan. halal, haram yang membatalkan. Enggak, ini Ustaz.
Apa? Enggak, saya Iya cari kan ustad sudah nih. tadi dijelaskan bang domba bang domba kan sudah tadi Saya mau cari dijelaskan. ustad di Abang mau sini. Siapa yang membantah ustad di lagi sini? seolah-olah ambang Apa itu sih, lebih abang? paham Pertanyaannya tentang nggak jelas. Mau dijawab agama kami daripada nggak agama. jelas. Enggak, Ada ustad di sini, siapa yang ustad di sini? Udah nggak ada ustadz di sini, percuma. Ngapain sama Ustaz? Cuma nggak bisa itu domba. Pertanyaannya aja sudah salah. Udah, saya turunkan bang. Orangnya itu Jadi bukan mau, jadi bukan mau belajar. jadi begini bang. Jadi kita percuma juga mutiara dikasih dilempar ke babi, nggak akan mau makan dia, nggak akan makan. Percuma. Betul. Cuma ngasih jelas sama domba itu Kayak gitu percuma. bang, Nggak paham orang dia. kayak Itu. gitu jangan Cuma dikasih, framing jangan aja. dikasih. Orang kayak gitu jangan dikasih kendor. Dia semakin kita kendor, makinnya dia mereka apa sih Iya. dia mengucap. Orang kan, iya orang kalau mau belajar, kalau nanya dijawab, harusnya dia justru dipahami. Oh bukan lagi nih, begini, didengerin gitu loh. Nanti kalau kurang paham lagi, nanya lagi satu-satu gitu. Dalilnya dia baca atau ditunjukin. Jadi kita bisa. Dia kalau kalian berdebat, dia langsung ngebanet nanti akun-akun di sini, dibanet dia, ungkat nanti. Dan nanya udah dijawab, masih ngeyel aja lah. Ngapa orang Biasa, kayak Bang. gitu? Iya. Seolah-olah itu dia lebih Gini, paham tanya balik tentang dia agama malu, Bang. kita daripada Jadi begini Tanya kawan-kawan. balik dia malu. Malu dia dengan kitabnya sendiri malu. Ya, jadi begini, sebenarnya saya sendiri ini setelah saya pahami Bible, Bang, saya iri hati sama teman-teman, maksudnya iri yang sehat ya sama teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim dari lahir sudah di jalan yang betul, yang benar, agama yang sempurna ya. Ada dalilnya, semua yang dilakukan ada perintahnya, tunduk taat sama ajarannya, mengimplementasikan ya ajaran Nabi Muhammad, teladannya yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya dari kecil saya ini baru tahu Bang, kalau Yesus memang diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dan Yesus sendiri berkata, yang tadi saya sebutkan di Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah mereka, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu sama dengan surat Al-Ikhlas ya Bang ya? Sama. Ya, Sama. itu sinkron Bang, itu baru agama yang betul. Agama yang sesuai dengan para nabi yang terdahulu. Iya, ini Tuhan saya Abraham, Tuhan Musa itu sama dengan saja, agama Bang. Islam. Ya, silakan. Saya kasih masukan saja sama Bang Ai ini, alhamdulillah. Artinya kan Abang sekarang artinya sudah bisa tampil di media. Jadi mereka ini rata-rata semua pertanyaan yang mereka sampaikan itu ujung-ujungnya framing. Ya. Nggak ada pertanyaan itu yang masuk dalam logika, nggak ada. Apalagi dalam konteks hadis, Al-Quran dan hadis itu sangat tidak mungkin. Contoh seperti tadi yang Abang Bambang Domba tadi sampaikan itu. Kalau mau menyampaikan konteksnya itu membatalkan. Apa konteksnya membatalkan? Apa ini? Sholat kah? Wudhu kah? Kalau dia menyampaikan sesuatu yang ada dasar, misalnya anjing, terus perempuan, batalkan apa dalam konteks mana? Jadi mereka itu hanya memframing saja itu. Apa yang disampaikan framing. Nanti ada pertanyaan batu, nanti juga ada pertanyaan betis, nanti juga ada pertanyaan apa lagi. Pokoknya semua pertanyaan. Nanti Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad diracun, Nabi Muhammad apa kodepil apa itu Ya, mereka berusaha mencari celah Bang, mencari celah sedikit untuk menakutkan, untuk kemauan mereka menghujat gitu. Tapi saya paham kok, saya paham. Karena saya pun pernah seperti mereka, saya tahu. Tapi tidak menghujat saya, tapi saya pernah berusaha untuk seperti itu, tapi tidak mengatakan hal-hal yang tidak benar. Iya, saya bangga Bang sudah mampu menahan ini. Domba itu nggak tahu apa-apa, percuma ditanggapi. Dia cuma framing. Memang nggak ada ilmu orang, kelihatan kayak Edis itu loh. Edis itu mana ada, apalagi Edis itu nggak ada ilmu kok. Setelah saya pelajari itu nggak ada ilmu orangnya, benar, nggak ada. Dia tuh cuma ilmunya ada Bang, ilmunya ada dia banyak, ilmunya ilmu penghujat dia. Iya. Ilmu untuk memutar balik saja. Ya nanti ini Bang, nanti ini saudara. Nah, ini nanti sering mampir ke roomnya Mbak Rifa. Nanti dia sampaikan filosofi, sejarah-sejarah
Oh sudah bang, Rifa sudah. Udah sering dia bang, udah sering dia Urban Api Rifa, sudah. Bang Juma, Iya, udah iya. muter-muter dia, Bang Al tuh udah muter-muter kemana aja itu. Iya, bangga saya. Ustadz Maksudnya, Yusuf Pei sudah. iya biar abang punya ini, Bang punya Al, referensi. alhamdulillah sudah lupa sama si Anu ya. Siapa? Iya, karena gini. Karena kalau kita Ustadz ini Yusuf kan, adalah si Anu. iya Bang Al, karena kita kita ini kan sudah artinya bukan ini ya, sudah ini ya, tapi kan kita sudah istilahnya sudah muslim dari awal gitulah. Nanti kalau abang kan masih dalam proses untuk mempelajari yang lebih mendalam lagi, kadang-kadang yang kita sampaikan juga nanti ada referensi yang lebih banyak bang. Jangan hanya sebatas satu sumber saja bang. Nanti pelajari nambah-nambah. Nanti kan mereka itu ribuan framing yang mereka sampaikan bang. Dia sudah muter bang, dia udah muter di Tapi Bang Juma percuma, aja Bang. berapa kali bang. Udah muter dia. kan bisa. Bang Al tuh udah muter kemana-mana. Udah muter kemana-mana. Iya kan tadi kan udah saya bilang bang, udah saya sampaikan ke domba itu. Konten ini bang memframing Nabi Muhammad itu pasti gila. Padahal yang bilang gila itu kan orang kafir. Orang kafir ya. Coba lihat. Konten lihat. Siapa yang bilang Tuhannya gila? Saudara keluarganya sendiri. Iya Yesus ya. Iya. Tapi kan dia nggak mau digituin bang. Contoh kayak tadi kan, ya tapi contoh kayak tadi kan, ya kita kan mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad ajarkan ya kita ikutin. Contohnya bersujud, sholat, ya kita ikutin. Yesus sujud, ya harusnya sebagai pengikut Yesus ya harusnya ikut sujud kan gitu. Yesus puasa, Yesus sunat, Berdoa juga bang. gitu Berdoa kan. juga. Yesus Dia juga berdoa berdoa. lah. Lah iya kan harus ikutin ajaran Yesus dong. Kenapa Yesus itu sujud berdoa, dia puasa, tapi Kristen kok malah ibadahnya cigrak-cigrak di gereja, salto-saltoan itu apa ibadah kayak begitu? Coba. Itu nggak punya. Jadi begini ngomong saudara, gitu, sedikit ya. Yesus. Sedikit aja, maaf. Jadi gini, dulu saya sama kakak saya kan nggak setuju, kakak saya ini paling menantang kan kalau saya nonton live-nya Bang Juma. Jadi karena katanya orang Islam itu suka mengklaim Yesus itu Islam Muslim katanya. Jadi saya pelajari lagi Bible. Setelah saya pelajari, saya dapatlah ayat di mana waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian Yesus maju sedikit dan sujud, lalu berdoa. Dia berkata, "Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, ya bukan kehendakku melainkan kehendakmu." Jadi itu Yesus berserah diri kan? Iya. Ya, itu kan Muslim kan berserah diri. Ibarat Yesus Muslim kok Arti berarti. dari Islam itu kan berserah diri. Iya, Yesus Muslim. Nah, yang kedua, Yesus itu ibadahnya tuh masuknya ke Bait Allah, bukan ke gereja. Betul. Sebelum masuk ke Bait Allah, dia itu juga sesuci dulu, membasuh kaki, membasuh muka, membasuh tangan, gitu. Cuman karena dulu itu belum disempurnakan oleh Nabi Muhammad, maka bersucinya orang zaman dulu ya kita nggak tahu ajarannya seperti apa kan gitu. Tapi yang jelas Yesus itu sebelum masuk ke Bait Allah itu ya bersuci dulu. Ya, pokoknya ya kayak zaman sekarang itu wudhu lah, karena kan udah disempurnakan sama Nabi Muhammad. Makanya kan tadi Bang Al bilang kan agamamu sudah saya sempurnakan kan begitu. Nah, Ya, betul. itu Iya. gitu loh. Sudah Al-Maidah 3 ayat 3. Bang Hos, izin pamit dulu, mau turun. Salam kenal semuanya dari Pasuruan. Ya, makasih saudaraku Bang Joni.